Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah jaringan komputer di pertemuan ke-14. Nah, yang mana pertemuan hari ini pertemuan terakhir sebelum UAS. Ya, mudah-mudahan di semester berikutnya kita untuk perkuliahan bisa bertatap muka ya, langsung di kampus gitu ya. Nah, sebelumnya karena masih suasana lebaran, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai keamanan jaringan. Nah, jadi berbagai ancaman cybercrime yang terjadi saat ini berdampak juga pada keamanan jaringan komputer. Nah, baik di rumah, di kampus, di perusahaan. Nah, ini semua jika tidak diatasi dengan benar akan berbahaya. Nah, terutama yang berkaitan dengan data-data penting yang tersimpan pada komputer. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan sistem keamanan jaringan komputer. Nah, jadi sistem keamanan jaringan komputer yang lebih kuat ya, agar terhindar dari semua hal-hal tersebut gitu semua. Nah, jadi sekarang itu di dunia kerja juga yang dicari itu IT security itu. Jadi IT yang bisa mengamankan jaringan, security network gitu ya, keamanan yang bisa mengamankan jaringan, karena banyak startup digital ya, nah yang bertransaksi secara online, mengolah data customer. Nah, itu harus aman dari gangguan orang jahat gitu. Nah, bagaimana jika komputer kita yang digunakan ternyata sudah disusupi oleh orang yang terjawab misalkan gitu ya. Nah, jadi umpama data yang kita miliki itu berhasil dicuri. Nah, pastinya kita akan merasa kesal. Apalagi jika data tersebut digunakan untuk tindak kejahatan sehingga bisa merugikan, khususnya bagi kita gitu ya, atau untuk perusahaan itu. Nah, sistem keamanan jaringan ialah suatu sistem yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan identifikasi kepada pengguna yang tidak sah gitu dalam jaringan komputer. Nah, langkah pencegahan ini berfungsi untuk menghentikan penyusup untuk mengakses lewat sistem jaringan komputer. Nah, tujuan dari dilakukan sistem keamanan jaringan komputer ialah untuk antisipasi dari ancaman dalam bentuk fisik maupun logik. Nah, baik secara langsung atau tidak langsung yang mengganggu sistem keamanan jaringan. Nah, satu hal yang perlu dicatat bahwa tidak ada jaringan komputer yang benar-benar amat anti dari sadap itu. Jadi tidak ada jaringan komputer yang benar-benar dijamin aman gitu. Nah, pasti ada kelemahannya. Jadi solusinya kita bisa mencegah, salah satunya dengan meningkatkan sistem keamanan jaringan. Nah, karena sifat dari jaringan adalah untuk melakukan komunikasi dua arah dari pengirim ke penerima dan sebaliknya. Jadi setiap komunikasi yang terkirim pada jaringan komputer bisa saja disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, salah satu solusi lain yang diketahui adalah memastikan user tidak awam. Jadi tidak awam terhadap masalah keamanan jaringan. Nah, jadi kita harus belajar bagaimana mengamankan jaringan gitu.
Nah, jika kita tidak tahu tentang jaringan, maka akan ada potensi celah keamanan jaringan yang mudah sekali untuk ditembus. Nah, jadi selain membangun sistem keamanan jaringan, nah, jangan lupa juga untuk mengedukasi user tentang keamanan jaringan gitu. Jadi kalau kita sebagai IT security ya, jadi atau programmer, nah kita harus mengedukasi ke user, ke pengguna sistem, jadi bagaimana mengamankan sebuah jaringan. Nah, jadi di sini kita dalam mengamankan jaringan, kita harus bisa membatasi akses ke jaringan. Nah, pertama membuat tingkat akses. Nah, pembatasan dapat dilakukan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tidak diotorisasi. Nah, misalkan membatasi akses itu dengan cara login. Gitu. Dan tentunya kalau login itu, nah, si user harus memiliki username dan password. Gitu. Nah, jadi untuk pembatasan, jadi tidak orang bebas masuk ke sistem atau ke aplikasi, jadi harus login terlebih dahulu. Itu dibatasi. Jadi hak aksesnya, nah hak akses juga nanti dibagi ke beberapa tingkat gitu ya, dari user, end user gitu ya, administrator gitu. Jadi beda-beda. Nah, kemudian mekanisme kendali akses. Nah, di sini masalah identifikasi pemakai ketika login disebut autentifikasi pemakai user atau authentication. Nah, kebanyakan metode autentikasi itu berdasarkan pada 3 cara. Nah, yang pertama, suatu yang diketahui pemakai, misalkan password. Nah, jadi kita untuk mengendalikan akses bisa menggunakan password. Nah, jadi password itu bisa nanti kombinasi kunci. Kombinasi itu bisa angka, huruf gitu ya, kombinasi. Nah, misalkan atau nama kecil ibu mertua. Tapi biasanya sih yang ditanya kadang-kadang untuk autentikasi ibu kandung gitu ya. Nah, atau misalkan sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya gadget gitu ya, kartu identitas, kunci gitu. Nah, atau mekanisme kendali akses itu bisa sesuatu pengenal ciri pemakai, misalnya sidik jari gitu ya, biometrik kan, kalau di IT security ada biometrik gitu ya, sidik suara, foto, tanda tangan, signature, nah itu biometrik. Nah, kemudian waspada terhadap rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosial di sini umpamanya ada yang mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses, dia menghubungi administrator via telepon. Gitu. Jadi misalkan dia mengaku sebagai pimpinan, gitu, mau mengakses ke sistem. Nah, dia nelpon langsung ke IT-nya minta username sama password. Nah, itu harus waspada gitu. Jangan, ibaratnya jangan langsung percaya gitu. Jangan langsung asal memberikan gitu password. Nah, kemudian mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosis masalah network ya. Jadi menghubungi end user via email atau fax. Nah, jadi user juga harus berhati-hati kalau misalkan mendapat email atau pemberitahuan mengenai sistem atas nama administrator itu, padahal sebenarnya bukan. Seperti halnya misalkan handphone aja, di handphone kita sering mendapatkan SMS hadiah gitu ya, hadiah uang sekian juta, wah macam-macam gitu ya. Nah, itu kita harus hati-hati gitu. Harus, kalaupun diberikan URL misalkan alamat web, nah kita harus teliti. Kalau domainnya udah
bukan yang berbayar gitu ya, misalkan yang blogspot, nah itu harus hati-hati, itu sering penipuan. Karena kalau URL yang perusahaan yang benar gitu ya, biasanya terdaftar di domain, domainnya daftar beli gitu, dia biasanya .com seperti itu, .ac.id itu semacam itu. Kalau .blogspot.com itu kan gratis, nah itu rawan untuk orang digunakan untuk penipuan. Nah kemudian yang mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce, nah dia menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksi di form yang disediakan. Nah dia biasanya nanti akan pencurian password gitu ya, ID. Nah makanya terjadinya carding ya seperti itu. Jadi kita dipancing untuk memberikan username dan password gitu, padahal orang tersebut bukan siapa-siapa, jadi orang penipu. Nah terkadang kita juga kan ada orang nelpon menanyakan ini itu gitu, atau misalkan diminta OTP-nya, itu jangan asal diberikan, jadi akan membahayakan diri kita sendiri. Itu yang ada uang kita hilang. Nah kemudian kita harus membedakan sumber daya internal dan eksternal. Nah manfaat teknologi firewall, jadi yang memisahkan network internal dengan network eksternal dengan rule tertentu. Nah jadi bila komputer kita ingin aman gitu ya, kita bisa memanfaatkan firewall. Nah biasanya firewall itu kalau di Windows sudah tersedia ya, tinggal dibuat pengaturannya, atau di router juga ada untuk pengaturan firewall gitu. Nah kemudian sistem autentikasi user. Nah untuk sistem autentikasi user adalah proses penentuan identifikasi dari seorang yang sebenarnya. Jadi autentikasi itu jadi pembuktian gitu ya. Kalau ini misalkan email ini orang si A yang benar-benar menggunakan. Kadang-kadang kan autentikasi dia dapat kiriman dari Google, ada ibaratnya nomor untuk autentikasi gitu, atau misalkan menggunakan akun seperti OVO gitu ya. Kemudian Dana kan biasa ada OTP-nya ya, misalkan ketika berganti handphone pasti ada pertanyaan gitu ya. Nah kemudian hal ini diperlukan untuk menjaga keutuhan, jadi integriti dan keamanan data. Pada proses ini seorang harus dibuktikan siapa dirinya sebelum menggunakan layanan akses gitu. Jadi ketika login ada pemberitahuan dulu, ini misalkan ada SMS ke handphone gitu, atau ada pemberitahuan autentikasinya ke email gitu. Jadi untuk membuktikan kalau si pengguna itu user yang sesungguhnya. Misalkan gini, nah kamu kan biasa login misalkan di HP A, nah kemudian kamu login di HP B, nah biasanya ada autentikasi ke HP A, pemberitahuan bahwa sedang mengakses ke di handphone B gitu. Ada pertanyaan apa benar, nah kalau benar dipilih yes, jadi nanti bisa mengakses. Nah kemudian upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antaranya bisa menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu, atau one time password. Jadi one time password itu setiap mau login passwordnya berubah-ubah gitu, dirubah lagi, diganti lagi. Jadi pemakai itu harus mengganti password secara teratur. Nah misalkan gini aja, misalkan punya wifi, nah
Jadi harus rutin, misalkan seminggu sekali passwordnya diganti gitu. Nah, atau misalkan ya punya akun yang ibaratnya rahasia. Nah, bisa tiap bulan misalkan tiap minggu diperbaharui supaya aman gitu. Nah, kemudian ada satu daftar panjang pertanyaan dan jawabannya. Misalkan kan ketika kita membuat seperti halnya gini, membuat Gmail. Nah, biasanya ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu nantinya digunakan untuk ketika lupa password gitu. Ketika lupa password, nah ada pertanyaan yang harus dijawab gitu. Kalau mau login misalkan lupa password gitu, mau diperbaharui, nah nanti ada pertanyaan autentikasi ketika kita pertama daftar. Nah, pertanyaannya apa, nanti jawabannya kita harus tahu, seperti itu. Nah, kemudian ada tantangan tangkapan. Nah, di sini pemakai diberi kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya X3. Nah, misalkan gini, jadi ketika ngedownload, nah kita harus ada kan, biasanya kita harus memilih, misalkan pilih mana yang gambar lampu merah gitu ya. Nah, itu seperti itu tantangan challenge respon. Nah, misalkan atau selain itu ketika pemakai login, nah komputer layar angka 3. Dalam kasus ini pemakai mengetik angka 27. Jadi algoritma dapat berbeda di pagi, sore, dan hari berbeda dari terminal berbeda dan seterusnya. Jadi gini. Jadi misalkan kalau pagi, misalkan dia passwordnya itu 3 kali 2, nah misalkan 6. Nah, sorenya 3 kali 3 gitu. Jadi berubah-berubah. Nah, itu tantangan challenge. Nah, kemudian ada contoh produk autentikasi user. Jadi diantaranya secure, jadi access control encryption. Nah, di sini sistem token hardware seperti kartu kredit berdisplay. Jadi pemakai akan menginput nomor PIN yang diketahui bersama, lalu memasukkan passcode bahwa dia pemilik token. Gitu. Jadi dia memiliki secure S gitu. Nah, kemudian ada SK atau Belcore, ini sistem software yang membentuk one time password atau OTP gitu. One time password ya, OTP. Jadi berdasarkan informasi ingin terakhir dengan aturan random tertentu. Nah, biasanya uang digital ya, kalau kita mendapat uang digital kadang-kadang gitu ya, ada OTP-nya ya ketika mau login gitu ya. Kalau mau ganti handphone misalkan atau logout atau mau masuk lagi, ada OTP-nya. Jadi nanti OTP-nya masuk ke nomor telepon. Nah, kemudian ada password authentication protocol, PAP, protokol 2 arah untuk point to point protokol atau FIR, mengirim pasangan user ID dan password authentication untuk menyetujuinya. Nah, kemudian cara Handless Authentication Protocol. Nah, ini authenticator jadi mengirim pesan tentang ke FIR. Jadi FIR menghitung nilai lalu mengirimkan ke authentication. Nah, kemudian autentikator menyetujui autentikasi jika jawabannya sama dengan nilai tadi gitu. Kalau jawabannya benar, kadang-kadang kan di internet untuk mengetahui kalau itu bukan robot itu ya kan, ada seperti halnya itu. Jadi misalkan dihitung ini 2 misalkan dikali 5 berapa hasilnya. Nah, kalau bisa ngisi ya berarti orang bukan robot gitu. Maksudnya robot di situ kan kadang ada orang kalau mau mencari keuntungan tadi nggak mau capek gitu ya, ada yang menggunakan aplikasi gitu ya.
aplikasi kayak clicker gitu, dia ngeklik sendiri klik otomatis gitu. Jadi setelah selesai klik lagi, padahal bukan orang, jadi aplikasi yang mengerjakan, auto clicker seperti halnya itu. Nah kemudian remote authentication, untuk suatu hubungan dial-up menggunakan network access atau server dari suatu host yang menjadi klien radius yang merupakan sistem satu titik akses. Nah kemudian ada terminal access control system. Nah ini merupakan protokol keamanan yang berbasis server dari Cisco System. Jadi server terpusat dalam file password unik. Jadi database autentikasi, otorisasi dan akunting fungsi DGS. Nah kemudian selanjutnya untuk melindungi aset organisasi. Nah pertama secara administratif atau secara fisik. Nah pertama rencana kemungkinan terhadap bencana. Jadi namanya bencana ya seperti kebakaran, kebanjiran. Nah itu kan suatu hal yang tidak ada dalam perencanaan ya. Nah makanya misalkan memiliki server. Nah jadi bagaimana supaya tidak terkena banjir, misalkan disimpan di bangunan di lantai 2 gitu. Nah misalkan terhadap gempa bagaimana? Nah misalkan servernya diberi pengaman gitu supaya tidak jatuh gitu, seperti itu. Nah kemudian program penyaringan calon pegawai sistem informasi. Nah jadi ketika kita mau menerima pegawai gitu ya, seorang IT gitu ya, atau seorang sistem informasi. Nah kita harus menyaring gitu. Kalau perusahaan itu harus benar-benar orang yang bisa atau paham mengenai bidang komputer. Jangan sampai tidak sesuai. Memang sih kondisi di lapangan saat ini, jadi kadang jurusannya misalkan bekerjanya lain gitu, jadi tidak sesuai kadang di lapangan. Jadi di Indonesia itu memang seperti itu, masih banyak yang misalkan bukan lulusan dari IT tapi pekerjaannya IT gitu. Nah tapi walaupun bukan lulusannya, tapi dia harus benar-benar bisa gitu, harus paham. Jangan sampai pas waktunya dia gak ngerti apa-apa, yang ada bukannya bisa menyelesaikan tugas, malah menambah masalah, menjadi rusak. Nah kemudian mengadakan program pelatihan user gitu. Nah jadi sebelum user menggunakan, kita misalkan membuat program, nah harus ada pelatihan terlebih dahulu, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara perawatannya, maintenance gitu ya. Jadi si user itu jangan hanya mengandalkan seorang IT. Nah dia juga harus tahu bagaimana cara memperbaikinya gitu. Jadi memperbaiki secara sederhana lah gitu. Bagaimana maintenance program gitu, komputer secara sederhana. Ibaratnya kalau kecelakaan mah ibaratnya P3K-nya gitu. Jadi kalau terjadi kecelakaan, nah begitu kecelakaan harus tahu bagaimana mengobati gitu. Nah, setelah selesai memperbaiki P3K misalnya, baru dibawa ke rumah sakit gitu. Ibaratnya tahu dasarnya lah, ibaratnya dasarnya dalam pengamanan komputer. Nah kemudian kebijakan akses network. Jadi kebijakan akses itu diberi tingkatan dalam mengakses sebuah jaringan, sebuah program. Jadi setiap sistem itu jangan sampai semua orang bisa melihat isinya gitu. Jadi supaya aman harus diperbaiki, harus dirapihkan. Nah kemudian secara teknis ya, secara teknik kita bisa menerapkan firewall. Nah istilah pada penerapan firewall, jadi host suatu sistem itu yang terhubung pada suatu network, suatu jaringan. Nah jadi untuk
dari jaringan luar ketika mau mengakses ke jaringan kita itu harus dilindungi menggunakan firewall. Nah, jadi misalkan kita bisa membatasi yang mau masuk gitu. Misalkan ada beberapa yang diblok itu gak bisa akses gitu. Jadi menggunakan firewall. Nah, dalam firewall itu ada istilah host. Host itu suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network gitu. Ada lagi bastion host. Nah, kalau bastion host sistem komputer yang harus memiliki tingkat security yang tinggi karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker. Nah, karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar atau internet dan merupakan titik kontak utama pada user dan internal network gitu ya. Nah, kemudian paket filtering. Nah, aksi ini dari suatu device untuk mengatur secara selektif alur data yang melintas suatu network. Nah, paket filtering dapat memblok atau memperbolehkan suatu paket data melintasi network tersebut sesuai dengan kebijakan alur data yang digunakan. Itu kalau paket filtering. Nah, itu jadi siapa saja yang boleh, ya siapa saja yang tidak boleh mengakses. Nah, kemudian perimeter network. Nah, ini suatu network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi oleh network eksternal. Nah, biasanya ini untuk menyediakan layar tambahan dari suatu sistem security. Nah, keuntungan menggunakan firewall. Nah, pertama, firewall itu merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. Gitu. Jadi firewall itu seperti halnya security gitu ya. Misalkan siapa aja yang boleh masuk, siapa aja yang boleh keluar. Seperti misalkan di gedung juga kan ada security-nya, firewall-nya, ada dinding pengamannya. Tuh, jadi tidak langsung orang bisa masuk lewat jalur mana aja. Jadi ada jalur khusus, misalkan ada pintunya. Itu masuk lewat pintu. Karena yang lain itu firewall. Nah, kemudian firewall dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritas. Nah, jadi banyak sekali service-service yang digunakan di internet. Tidak semua service tersebut aman digunakan. Jadi oleh karenanya firewall dapat berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi service-service bangsa yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. Nah, jadi firewall juga bisa mencatat kita segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Nah, kemudian firewall juga bisa digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Jadi mesin firewall itu terhubung dengan beberapa network yang berbeda. Nah, jadi kita bisa membatasi network mana yang dapat mengakses suatu service dan yang mana yang tidak dapat mengakses. Tuh. Nah, kemudian ada juga kelemahan dari firewall. Nah, di sini firewall itu tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melewatinya, gitu. Jadi misalkan gini. Nah, jadi kalau ada kan firewall itu dinding gitu ya, dinding api gitu ya. Jadi misalkan pagar, gitu ya, pagar. Nah, orang tidak bisa masuk kan kalau udah dipagar. Nah, misalkan tapi dia bisa misalkan masuknya lewat loncat dari udara. Nah, tentunya kan dia tidak melewati pagar. Nah, tentu dia bisa mengakses ke dalam ke gedung. Nah, gitu sama halnya. Jadi dia misalkan di dalam firewall itu kalau dia nggak lewat firewall ya jadi firewall jadi tidak bisa mengamankan. Jadi seperti contoh kan tadi gitu. Atau misalkan dia tidak melewati pagar. Tuh dia masuk lewat bawah tanah. Nah, si pagar itu jadinya tidak berfungsi. Ya, jadi si firewall itu tidak berfungsi. Nah, kemudian firewall tidak bisa melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal oleh firewall.
Nah, jadi metode baru itu misalkan dalam firewall itu ada beberapa fitur untuk mengamankan sistem gitu ya, mengamankan jaringan. Nah, fitur itu yang dia bisa amankan. Nah, selain yang udah ada dalam ketentuan, dia tidak bisa gitu. Nah, kemudian firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus gitu ya. Dia tidak bisa melindungi kalau itu. Kalau untuk virus kan ada lagi, jadi dia menggunakan antivirus. Nah, kemudian pilihan klasifikasi desain firewall. Nah, di sini ada menggunakan paket filtering. Tadi sih sudah dibahas ya paket filtering. Nah, kemudian arsitektur dasar firewall. Nah, arsitektur dasar firewall di sini arsitektur dengan dual home host. Jadi kadang-kadang dikenal juga sebagai dual home gateway. Nah, sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit dua network interface. Ya paling sedikit ibaratnya. Paling sedikit misalkan ini apa? Peer to peer gitu. Ya peer to peer ya dua ya. Nah, ini gambaran dari firewall ya, arsitekturnya. Jadi umpama gini, dari internet kemudian ke router. Nah, biasanya di router ada firewall gitu. Nah, kan di sini ada pelindung lagi. Nah, kemudian penerapan virtual private network atau VPN. Nah, VPN itu virtual private network adalah jaringan pribadi atau sesungguhnya sama dengan jaringan pribadi. Nah, pada umumnya di mana satu jaringan komputer suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara lain, perbedaannya hanyalah pada media penghubung antar jaringan kalau pada PN. Nah, kemudian untuk media penghubungnya masih merupakan milik perusahaan atau grup sendiri. Ini dalam VPN, media menghubungkan adalah jaringan publik seperti internet. Belum selesai nih. Itu orang ngomongin pulsa. Ulang lagi, lanjutin. Karena firewall itu sebagai layaknya suatu dinding gitu atau pagar lah ibaratnya. Firewall itu akan bertindak sebagai pelindung atau pembatas terhadap orang yang tidak berhak untuk mengakses jaringan kita. Nah, umumnya dua jaringan yang terpisah yang menggunakan firewall yang sejenis itu atau seorang remote user yang terhubung ke jaringan dengan menggunakan software klien yang terenkripsi akan membentuk suatu VPN. Nah, kita harus tahu juga apa saja sih ancaman-ancaman dalam jaringan gitu. Nah, ada beberapa tipe ancaman yang sering ditemukan pada cyber security gitu. Nah, pertama ada interception. Interception itu ialah ancaman keamanan jaringan di mana ada pihak yang tidak memiliki wewenang secara sah berhasil mendapatkan hak akses informasi dari komputer. Tuh. Nah, kedua ada interruption. Interruption itu yaitu penyerang sudah mendapatkan akses ke sistem tetapi belum keseluruhan. Jadi administrator masih bisa tetap login ke sistem. Nah, kemudian ada fabrication. Nah, kalau fabrication itu adalah pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu
ke dalam sistem yang menjadi target sasaran. Nah, kemudian ada lagi modification. Nah, kalau modification itu ialah ancaman keamanan yang terakhir adalah pihak penyerang sudah merusak sistem dan mengubah keseluruhan dari sistem. Nah, jadi ini ancaman keamanan jaringan yang tergolong paling fatal gitu. Nah, untuk meningkatkan sistem keamanan jaringan, jadi ada banyak aspek yang perlu kita perhatikan untuk menjaga sistem keamanan jaringan komputer. Itu tadi udah dibahas, misalkan ada pengamanan secara fisik gitu. Kalau pengamanan secara fisik berarti kita dilakukan dengan menempatkan perangkat hardware berada di lokasi yang aman dan mudah diawasi. Nah, selain itu gunakan ruang yang bersih jika perlu yang memiliki AC agar tidak ada debu dan lembab. Nah, selain itu juga gunakan kunci pengaman khusus agar tidak ada orang yang masuk kecuali yang memiliki kepentingan saja. Nah, kemudian pengamanan secara akses. Nah, agar tidak terjadi penyalahgunaan akses, maka sebagai seorang administrator kita harus memberikan akses kepada orang yang berhak saja. Dan jangan lupa untuk membuat username dan password yang unik, itu yang kuat. Nah, kemudian untuk pengamanan data. Nah, pengamanan data dilakukan dengan membuat hak akses pada setiap user. Nah, di mana setiap user hanya bisa melakukan akses pada data tertentu sesuai dengan hak akses yang dimilikinya. Nah, untuk data yang bersifat sensitif, kita bisa menambahkan password agar lebih aman. Nah, kemudian untuk pengamanan komunikasi jaringan. Pengamanan komunikasi jaringan bisa dilakukan dengan pengamanan setiap komunikasi dengan menggunakan kriptografi, di mana data-data yang sensitif bisa dienkripsi agar aman saat proses pengiriman dan penerimaan sistem. Nah, misalkan untuk menjaga keamanan sistem jaringan komputer itu, atau bisa misalkan gini, kalau misalkan menggunakan WiFi ya, jadi gunakan encrypt pada akses nirkabel gitu, di enkripsi. Jadi sudah dilakukan survei bahwa lebih dari setengah jaringan nirkabel itu ya saat ini terbuka lebar tanpa adanya pengamanan. Jadi kasus seperti ini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang ingin melihat lalu lintas data dan informasi yang sensitif. Nah, yang sensitif itu biasanya salah satunya banyak digunakan saat ini adalah menggunakan enkripsi WPA2 itu yang sudah terjamin keamanannya. Nah, kemudian ganti alamat SSID ya kalau punya jaringan nirkabel. Jika ada memakai router jaringan, usahakan jangan menggunakan nama SSID yang menunjukkan lokasi atau kepemilikan bisnis. Nah, contohnya misalkan apartemen Mawar lantai 1 atau PT Teknologi Indonesia. Ini cukup bahaya karena bisa dilacak dengan mudah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian kita bisa matikan fitur antar muka router. Nah, misalkan matikan akses untuk manajemen router agar tidak bisa diakses dari luar. Nah, jika ada yang bisa masuk ke dashboard router ini, penyusup akan dengan mudah membaca file log yang ada pada router. Jadi untuk amannya dimatikan fitur antar muka-nya. Nah, kemudian gunakan antivirus. Jadi pastikan semua komputer kita sudah menggunakan antivirus yang terupdate. Nah, karena adanya malware. Jadi malware komputer itu yang menyebabkan tanpa bisa kita ketahui. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa melakukan backup. Mulai backup file,
file penting yang ada pada komputer. Jadi backup itu bisa ke Google Drive ya, yang aman itu ya, secara cloud. Jadi kalau misalkan komputer rusak, hilang, datanya masih ada. Nah, atau bisa disimpan di harddisk eksternal gitu. Tapi yang lebih amannya ya secara cloud gitu ya. Nah, untuk pembahasan hari ini, pertemuan hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum.